Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan semangat menuju kesuksesan. Oke, baik. Setelah tadi ya kita mendengarkan dari Mbak Alfi dan Mas Irsyad berkaitan dengan beberapa hal tentang akreditasi, baik akreditasi yang via web ataupun beberapa hal tadi yang telah teman-teman diskusikan dengan beliau. Untuk kali ini saya akan mencoba berbicara atau berdiskusi atau sharing dengan teman-teman berkaitan penyusunan borang atau teknis yang sering ditemui di lapangan begitu. Nah, nanti mungkin akan lebih banyak ke kita diskusi. Kalau misalnya ini karena sekolah itu ada 3 level ya, ada dari SD, MI, kemudian ada SMP, MTS, dan juga SMA, MA, SMK. Nah, itu mungkin kalau kita bahas satu persatu per poin itu akan waktunya nggak cukup ya, kita sampai 14-15 1 jam ke depan. Nah, kita nanti saya hanya akan memberikan sedikit pengantar saja. Oh ya, sebagai perkenalan tadi sudah diperkenalkan sama moderator ya, saya dari Magelang. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Magelang juga. Dan kebetulan kami di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang sudah lebih dahulu terakreditasi mungkin daripada teman-teman yang belum mengajukan atau mungkin yang mau reakreditasi dengan 6 komponen. Nah, tadi disampaikan bahwa kita masih memakai 6 komponen. Jadi yang 9 komponen ini masih banyak masukan dan memang belum ditetapkan dan nanti masih harus menunggu peraturan selanjutnya untuk ditetapkan. Jadi ketika kita sekarang mau mengajukan akreditasi, masih menggunakan yang 6 komponen. Baik teman-teman, saya mulai. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, dan suara saya terdengar. Nanti kalau misalnya putus atau tidak terdengar, informasikan ke kita karena secara daring ini tentu saja mungkin terdapat kendala teknis di jaringan seperti itu. Baik, mungkin bisa di-mute ya yang ini ya. Oke, kita akan membahas tentang akreditasi perpustakaan sekolah dari 3 jenjang tersebut. Nah, tadi seperti disampaikan pembicara sebelumnya, Mbak Alfi dan Mas Irsyad, maksud dari itu aktif. Jadi kalau akreditasi mungkin teman-teman bisa mencari definisinya pokoknya penilaian seperti itu. Apakah yang kita laksanakan sudah sesuai standar atau belum? Di sini saya sampaikan 3 hal berkait dengan maksud dan tujuan dari akreditasi perpustakaan untuk memulai diskusi kita kali ini. Oke. Yang pertama terdapat amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan peraturan turunannya. Jadi perpustakaan itu harus berbasis standar. Menurut amanat dari undang-undang ini harus berbasis standar, harus bisa memberikan layanan yang prima. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa perpustakaan itu terstandar atau belum? Itu maka harus dinilai. Nah, dan itulah yang disebut dengan akreditasi atau penilaian kesesuaian dengan standar yang berlaku, begitu ya. Kalau di sini ada standar nasional perpustakaan baik sekolah dari SD, SMP maupun SMA. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan citra penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan. Ini bisa dilihat dari aspek komponen akreditasi tersebut. Jadi ketika kita menyelenggarakan ikut akreditasi, maka kita akan meningkatkan dalam 6
enam macam aspek komponen akreditasi yang kita nilai begitu. Kemudian positioning kelembagaan. Nah, ini berkaitan dengan derajat atau mutu kinerja perpustakaan. Jadi nanti di sini ada 3 level, ada 3 nilai untuk akreditasi. Jika memang belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan, maka disebut belum terakreditasi. Kemudian kalau sudah sesuai standar nasional perpustakaan, itu terakreditasi dan nilai C. Nah, kalau di atas SMP, itu berarti terakreditasi lebih baik dengan nilai B. Kemudian kalau jauh di atas SMP, itu artinya terakreditasi dan patut untuk diteladani dengan predikat A. Jadi begitu ya, nanti keputusan untuk memberikan nilai A, B, C itu adalah dengan paling tidak itu dengan pemahaman seperti itu. Jadi ketika perpustakaan itu sudah terstandar standar SMP, akreditasi C itu sudah terstandar. Jadi jangan C ya. Memang kita harus selalu meningkatkan, tetapi ketika itu adalah dapat nilai C itu sudah terstandar. Makanya kemarin ada proses relaksasi juga ya. Jadi proses relaksasi itu harus mempunyai syarat yang pertama, syarat yang disampaikan itu adalah mempunyai 1000 judul. Jadi bukan 1000 eksemplar, tetapi 1000 judul yang diolah dan dikelola atau dilayangkan. Begitu kemarin paling tidak itu nanti dapat C ketika sudah bisa memenuhi syarat-syarat pada proses akreditasi dengan cara relaksasi. Oke, baik. Nah, ketika kita akan melakukan akreditasi, yang harus kita lakukan yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini melibatkan bukan hanya pengelola perpustakaan saja, tetapi semuanya harus terlibat. Misalnya kepala sekolah, kepala dinas, guru, itu semuanya harus terlibat. Kalau akan mustahil apabila hanya dikerjakan oleh pustakawan sendiri atau pengelola perpustakaan sendiri, karena beberapa hal berkaitan dengan instrumen yang ada di komponen tersebut, kita pasti akan membutuhkan kerja tim, kerja bersama dengan seluruh warga di sekolah. Gitu. Jadi persiapan yang dilakukan itu berkaitan dengan kesiapan lembaga. Langkah yang dapat ditempuh adalah seperti misalnya gintek atau pendampingan seperti kita kali ini ya. Jadi semua elemen tadi harus terlibat. Nah, jadi kita harus tahu di sini kita bisa membentuk tim di sini, tidak bisa kita kerjakan sendiri ketika menyusun borang akreditasi. Mungkin bisa ya, tapi ya itu akan sangat melelahkan begitu. Tapi untuk walaupun kita bisa mengerjakan sendiri borangnya, tetapi poin-poin yang disyaratkan itu memerlukan kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah, baik sampai Kadinas begitu ya. Kemudian yang kedua, pengisian instrumen akreditasi. Tadi disampaikan oleh Mbak Alfi juga, kita berangkat dari mencoba kita untuk menilai sendiri. Kita asesmen mandiri sebenarnya kita sudah siap belum untuk melakukan akreditasi begitu. Kemudian yang ketiga, penyiapan bukti fisik yang diminta. Jadi mungkin teman-teman di sini yang mengikuti workshop kali ini sudah memegang instrumen akreditasi dari masing-masing sekolah ya. Sudah pegang instrumennya seperti apa, SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa lihat bukti fisik yang harus kita siapkan seperti apa, kita siapkan. Nah, ketika semua sudah oke, maka kita akan melakukan registrasi atau langsung melalui lembaga pembina. Jadi kadang kan ada yang melalui perpustakaan daerah gitu ya, tapi ada juga yang langsung melakukan registrasi langsung tadi seperti yang disampaikan
kemudian pengumuman diikuti penerbitan sertifikat. Berapa lama sertifikat dan seperti apa tadi sudah disampaikan pada sesi yang pagi tadi. Teman-teman, untuk komponen yang diukur adalah ini ya. Jadi ada koleksi, sarana prasarana, layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, serta penguat itu di 3 sekolah, jajaran sekolah tersebut, atau di yang lainnya semuanya itu ada 6 komponen sama, hanya instrumennya yang berbeda. Nah, ini untuk perpustakaan sekolah dasar itu ada 77 instrumen, kemudian SMA dan SMP ada 84 instrumen. Nah, ketika tadi kita sudah mencoba mengisi, dan bisa mencoba menghitung kira-kira kita pada posisi apa. Jadi nanti ketika kita sudah memasukkan jumlah skor, angka-angka kita masukkan, maka di sini akan terlihat otomatis terlihat hasilnya seperti apa, begitu ya. Ini jadi kita penilaian mandirinya seperti ini. Jadi mana yang harus kita tingkatkan, mana yang bisa mendukung kita untuk menaikkan nilai akreditasi. Tentu saja menaikkan itu kita harus evaluasi ya, bukan kita terus mencari-cari supaya nilai kita bisa naik. Kok C misalnya, C itu sudah terakreditasi loh teman-teman, gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengisi. Kalau misalnya nanti kalau waktunya cukup ya, kalau enggak nanti mungkin ada mungkin akan teman-teman akan didampingi lebih lanjut berkaitan dengan pengisian bola. Nah, ketika kita sudah terakreditasi A, B, C, itu ada masa berlaku sertifikatnya 5 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Nah, konsekuensi apa ketika kita sudah terakreditasi? Yang pertama, kita harus bersedia untuk dikontrol kembali, surveillance. Jadi nanti dari perpustakaan nasional akan datang untuk mengontrol. Tiba-tiba misalnya pengaturannya ini tergantung perpusnas ya. Jadi mekanisme seperti apa nanti perpusnas, dan ini kalau yang kemarin itu diambil acak. Jadi siapa yang telah diakreditasi untuk disurveillance kembali, dilihat kembali untuk mempertahankan kinerjanya sebenarnya seperti apa sih, apakah hanya berhenti sampai akreditasi kemarin atau tidak. Jadi teman-teman ketika dalam mengisi form-form dalam akreditasi untuk memberikan yang sebenarnya, begitu ya. Walaupun tidak ada, misalnya nanti kita terpilih, sekolah kita terpilih dalam portofolio, begitu. Jadi kita tidak ada asesmen, baik itu asesmen daring maupun asesmen luring, itu kita mencoba untuk jujur dengan apa yang ada di sekolah kita, karena itu justru akan menjadi pijakan awal untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan pola kinerja kita yang baik kan. Yang kedua, jadi ibaratnya kata Pak Bambang asesmen asesor perpusnas itu akreditasi sertifikat ini ibarat SIM. Ketika kita nanti naik motor, kita bisa bagus atau bisa ahli nggak sih dalam kita menaiki motor itu, ya tergantung kita memakai SIM-nya itu bagaimana, begitu. Jadi akreditasi bukan akhir, tetapi justru malah awal ketika kita akan menjadi lebih baik, begitu. Nah, yang ketiga, kita mencantumkan hasil dan NPP itu pada papan perpustakaan kita. Jadi ada NPP-nya, ada hasilnya, misalnya perpustakaan A, NPP ini terakreditasi A, misalnya seperti itu. Dan untuk NPP pengajuannya ada di Perpustakaan Nasional. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia komponen akreditasi perpustakaan.
Uh, ini perbedaannya. Jadi untuk SD ada 77 indikator kunci, SMA dan SMP ada 84 indikator kunci. Untuk bobotnya sama, ya, di segala jenjang sama. Untuk koleksi 20, sarana dan prasarana 15, pelayanan 25, tenaga perpustakaan 20, penyelenggaraan dan pengelolaan 15, dan komponen penguatan kinerja ada 5 bobotnya. Nah, ini perbedaan antara instrumen SDMI, SMP, dan SMA ya. Jadi kalau komponen 1 itu di SD itu tidak ada penyiangan, di SMP dan SMA ada instrumen penyiangan. Jadi teman-teman jangan terbalik antara penyiangan dan cacah ulang ya. Nah, jadi stok opnam itu jangan balik. Nah, ini untuk SD tidak ada, SMP dan SMA ada instrumen tersebut. Kemudian untuk instrumen yang komponen yang kedua, untuk SDMI ada 24 instrumen, perpustakaan SMP dan SMA ada 27 instrumen. Untuk SD tidak ada loker penitipan tas, sedangkan SMP SMA ada penitipan tas. Kalau dari SD itu penilaiannya dari daya tampung, sedangkan kalau di perpustakaan SMP dan SMA itu jumlah meja, kursi, meja baca, kursi baca, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau di SD itu tidak ada jumlah VCD player, TV, barcode scanner, itu tidak ada, tetapi kalau yang di SMP dan SMA ada. Nah, penghitungan untuk SD berkaitan dengan internet itu kapasitas bandwidth kalau yang SD, kalau yang SMP dan SMA itu jumlah WiFi di perpustakaan bisa digunakan untuk berapa pengguna. Nah, ini perbedaannya ada di situ ya. Nah, untuk yang komponen ketiga itu di komponen di SD hanya sampai penelusuran informasi, sedangkan di SMP dan SMA itu terdapat penelusuran intelektual juga, seperti apa yang dilakukan di SMP dan SMA tersebut. Kalau di kemudian yang kedua, sistem otomasi tidak terdapat di instrumen akreditasi perpustakaan SD gitu. Kemudian untuk yang komponen 4, tidak ada jumlah tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai tetap, jadi di situ tidak ada instrumen tersebut, tetapi di SMA, SMP ada. Kemudian tidak terdapat jumlah pustakawan profesional, sedangkan di SMP dan SMA ada. Komponen yang kelima, terdapat ini salah ketik ya, terdapat instrumen kebijakan pengelolaan, sedangkan di SMP dan SMA justru tidak ada kebijakan ya, di sini tidak terdapat instrumen kebijakan. Nah, instrumen kebijakan seperti apa nanti kita sampaikan. Kalau yang komponen 6 itu sama, kalau ini sama, hanya pilihan jawaban yang berbeda ya. Jadi pilihan jawaban dari instrumen tersebut yang berbeda. Jadi semuanya itu sama. Nah, ini rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Di dalam penyusunan akreditasi itu adalah bahwa penyusunan itu melibatkan kerja semua tim. Tadi di depan sudah kami sampaikan. Kemudian akreditasi ini bersifat kuantitatif. Jadi jumlah-jumlah, angka-angka di sini yang ditanyakan, kecuali di ke-6, 5, 6. Begitu ya. Nah, karena ini bersifat kuantitatif, jumlah yang kita sampaikan itu harus logis antar komponen. Begitu ya. Nah, bagaimana maksudnya logis? Jadi ketika kita ditanya luasnya berapa, itu juga harus logis. Ketika kita ditanya jumlah mejanya berapa, jumlah raknya berapa, jumlah kursinya berapa, itu harus logis.
jumlah koleksinya berapa begitu. Jadi harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan karena ini kuantitatif, nih kursi kita diminta 40, ya udah 40 nanti kita taruh di sini. Tapi kalau ruangan yang kita miliki itu apa namanya tidak logis ketika ditempati 40 kursi, 8 rak misalnya tidak logis, nah itu akan nanti akan timpang dan itu pasti akan terbaca begitu. Nah kemudian berkaitan dengan penggunaan standar. Standar yang harus kita pahami adalah ketika pengelolaan perpustakaan kita apakah menggunakan standar yang apa, itu kita harus pahami. Kita sebenarnya selama ini menggunakan standar apa sih? Kalau pustakawan tentunya sudah paham ya, pengolahan pakai standar apa misalnya seperti itu harus kita pahami. Kemudian ketika kita menyampaikan bukti, itu kita rapi dan mudah dipahami. Nah, ini mungkin tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang ini perlu kita bahas ini ya, kenapa harus rapi dan mudah dipahami begitu. Tetapi ini akan mempengaruhi bagaimana asesor itu nanti akan mudah memberikan nilai gitu. Kalau misalnya ternyata yang kita susun itu tidak dapat mewakili apa yang harusnya kita sampaikan sehingga asesor pun berbeda paham, nah itu tentunya nanti akan merugikan kita gitu. Kemudian inovasi dan keunikan. Kenapa harus kita pahami? Karena inovasi dan keunikan itu adalah hal yang berbeda, walaupun di inovasi juga bisa menjadi keunikan. Nah, yang sebagai kata kunci di sini, keunikan adalah bahwa tidak ada di lain tempat selain yang di perpustakaan kita, itu adalah keunikan. Sedangkan kalau inovasi, itu kita bisa mengadopsi dari perpustakaan lain untuk meningkatkan layanan kita. Nah, itu adalah inovasi yang kita lakukan di perpustakaan kita gitu. Jadi kalau misalnya kemarin belum terautomasi, sekarang terautomasi, itu adalah sebuah inovasi. Ketika perpustakaan kita kemarin belum bisa diakses dengan jaringan luar perpustakaan kita dan sekarang sudah bisa diakses secara luas, itu juga merupakan suatu inovasi. Nah, di sana juga ada nanti di layanan itu ada diversifikasi layanan misalnya. Nah, itu nanti bisa sebagai sebuah inovasi. Nah, prestasi. Nah, prestasi di sini kadang ada yang menampilkan karena sekolah ya, nanti terus ada yang menampilkan prestasi dari anak didik di sekolah tersebut. Bukan ya, yang dimaksud di sini adalah prestasi yang memang diraih oleh pustakawan atau pengelola perpustakaan atau perpustakaan itu sendiri. Nah, gitu ya. Ini mungkin rambu-rambu yang saya sampaikan di awal ketika kita mau menyusun borang akreditasi perpustakaan. Kalau ini kami di ini ya, yang tadi ada kebijakannya ya SD, ini yang ada justru malah kalau SMP SMA nggak ada ya. Jadi kalau ini contohnya di kami perguruan tinggi ya, jadi kami mempunyai pedoman kebijakan sumber daya manusianya, jadi pengelola pustakawan seperti apa. Ini saya berikan contoh yang tentang kebijakan yang tidak ada di SMP dan SMA, di SD. Ini ada kemudian tentang teknologi informasinya, kemudian tentang layanan pemakainya, layanan teknis, kemudian kerjasama dan jaringan kerjasama dan promosi, kemudian kita mempunyai kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kalau misalnya kita baca di borangnya, di situ kan ada kebijakan yang dimiliki apa gitu. Nah, ini bisa dijadikan satu. Kalau kami memang kami pisah-pisah, tapi ini bisa dijadikan satu buku, misalnya sistem tata kelola perpustakaan misalnya bisa dijadikan satu, tapi memuat dari elemen-elemen yang ada di ada di instrumen borang yang diminta seperti apa begitu. Nah, kemudian mungkin yang
kadang menjadi pertanyaan, rencana jangka panjang itu seperti apa ya? Kemudian rencana jangka menengah seperti apa ya? Kemudian rencana jangka pendek itu seperti apa? Begitu. Nah, kalau rencana jangka panjang seperti disampaikan oleh Pak Suprianto itu bahwa sebenarnya rencana jangka panjang itu minimal 10 tahun. Jadi sudah ada rencana jangka panjangnya begitu. Kemudian rencana jangka menengah itu 5 tahunan. Nah, kalau misalnya di kami perguruan tinggi itu ada masa jabatan rektor, jadi kami mengikuti masa jabatan rektor tersebut untuk rencana jangka menengah. Kemudian rencana jangka panjangnya kami pakai yang 12 tahun. Kemudian rencana jangka pendeknya kita pakai program kerja tahunan. Nah, mungkin ini yang kadang menjadi bentuknya seperti apa gitu, karena memang sebenarnya dari saya juga mencari apa namanya untuk sebenarnya seperti apa bentuk bakunya itu, karena semuanya menyesuaikan dengan instansi masing-masing, jadi belum ada sebenarnya kalau rencana itu template-nya seperti ini, nah itu belum ada pedomannya seperti ini tuh nggak ada gitu. Nah, terkait juga hal ini dengan laporan triwulan, laporan bulanan, kemudian laporan tahunan, semester. Nah, kayak gitu tuh tidak ada bentuk baku gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Yang jelas itu setiap laporan itu ada evaluasinya begitu. Jadi kendala apa yang kemarin kita temui, solusi apa yang mau kita perbuat ke depannya. Nah, itu apa namanya ada di dalam laporan, kuncinya laporan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rambu-rambu untuk mengawali diskusi kita. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi pembahasan tiap standar. Kita bisa lebih aktif saja mungkin ya. Nanti kita diskusi daripada kita menyampaikan seperti ini, dan kalau kita menyampaikan satu persatu instrumen sepertinya tidak akan cukup waktunya. Sampaikan saja, kita nyampaikan mungkin pengalaman-pengalaman kita ketika kita ketika kita mengerjakan mengerjakan borang akreditasi ini. Baik, saya stop share dulu. Untuk yang bertanya bisa via chat atau mungkin nanti bisa ini ya, bisa raise hand. Mungkin saya ini sebentar ya. Oh iya. Mungkin apa kita mulai dengan yang raise hand dulu? Monggo Mbak Irma, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah ya, sudah bisa bisa Mbak, tapi cuma agak putus-putus, dicoba saja nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, Mbak Irma dari mana ya? Saya dari Din Arpusta Kabupaten Banyumas. Oh, dari dinas ya? Iya Mbak. Kan kita juga sedang punya proyek untuk mengakreditasi sekolah-sekolah. Ya, alhamdulillah pada kali ini saya megang 13 sekolah. 13 sekolah ya Mbak? Ya. Baik, saya ingin bertanya terkait dengan komponen 4.2 itu tenaga perpustakaan. Untuk sekolah apa ya Mbak? SMP, SMA? SMA aja deh. Oh ya, SMA. Kayaknya perbedaannya hanya yang di profesional aja sih ya. Oh yang 4.2. Iya Mbak. Ya. Oke. Ini berlima. Oh, Abi. Atau mohon bisa di mute sebentar ya. Ya. Saya lanjutkan. Itu ada nomor 8. Di sini pertanyaannya adalah rata-rata peningkatan kompetensi kelanjutan
PKG Ya. per orang tenaga perpustakaan, yaitu pelatihan dan itu gitu ya. Nah, Ya. perhitungannya itu misalnya tenaga perpustakaannya di dalam, kecuali kepala perpustakaan katakanlah ada 3 orang aja deh ya, 3 orang tenaga Ya, 3 perpustakaannya. orang. Dalam 3 tahun itu, setiap orang itu mengumpulkan 10 sertifikat. Jika di total, maka ketemu 30, benar ya? Ya. Oke. Nah, 30 sertifikat, lalu kita mencari rata-rata, maka akan dibagi 3, karena 3 orang. Ya. Betul? Ya, Maka betul. 10 kali, betul? Ya, betul. Ya, penghitungannya seperti itu, Mbak. Berarti nanti akan kita kategorikan dia karena 6 kali atau lebih, benar nggak seperti itu? Iya, betul Mbak Irma, seperti itu. Iya, jadi nanti kalaupun ada misalnya ada 5 orang nih, yang 2 orang itu ternyata tidak pernah mengikuti begitu, atau mungkin hanya 1-2 kali selama 3 tahun itu, rata-ratanya dibagi 5 masih tetap bisa 6 misalnya, itu masih tetap di posisi A, begitu. Iya, karena kita jumlahkan semua sertifikat dari anggota tersebut, maka lalu dengan jumlah anggota tersebut lagi, maka ketemulah rata-ratanya gitu ya. Iya Mbak, benar. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Irma. Monggo selanjutnya Pak Ahmad ya. Monggo silakan Pak Ahmad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Jamzanah ya. Iya, Pak Ahmad dari mana? Dari kebetulan untuk jenjangnya jenjang MI dari Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Mbak Oh, iya. Iya, Pak Ahmad. Monggo silahkan dari SD ya. Oke. Sangat berharga untuk sosialisasi dari pagi tadi sampai siang ini. Alhamdulillah. Ekspektasi saya dari awal itu mengira bahwasannya untuk kelengkapan atau administrasi perpustakaan itu pada semua level mirip lah, bukan sama, jadi ada kemiripan seperti itu. Nah, cuman ternyata setelah pada poin ini di masing-masing bracket room dipisah antara PT dan sekolah, ya. Justru banyak hal yang bukan penyempitan atau pengurangan. Contoh misalnya tadi perbedaan di komponen 2 itu tidak ada penitipan tas, daya tampung, tidak ada jumlah VCD, kemudian kapasitas bandwidth. Terus belum lagi komponen-komponen 1, 3 sama 4. Nah, yang jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti asesor dalam bentuk visitasi misalnya akan memegang prinsip ini gitu, Mbak Jamjana? Jadi apakah nanti ternyata penitipan tas dada ini mana penitipan tasnya? Apa ini standar penilaian asesor di masing-masing perpustakaan berjenjang? Nah, kemudian yang kedua, seandainya halo ya? Ya, halo. Iya, halo ya. Di mana Pak? Kok putus? Nah, kemudian yang kedua, seandainya perbedaan ini kita eksplorasikan, penitipannya ada, daya tampungnya memenuhi, bukan standar tapi memenuhi misalnya, terus ada fasilitas TV, kemudian di situ ada wifi, apakah itu nanti akan menjadi nilai tambah seperti itu, Mbak Jamjana? Terus kemudian yang ketiga, yang untuk mendapatkan NPP itu gimana caranya, Mbak? Itu aja sementara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk pertanyaan yang pertama, itu berkaitan dengan penilaian nanti asesor ya. Jadi nanti asesor itu ketika dia memegang harus menilai atau harus mengasesmen, mengevaluasi dari apa yang dikirimkan oleh asesi, itu asesor juga pegang instrumen akreditasi dari masing-masing jenjang sekolah Pak. Jadi tidak akan tertukar insya Allah. Jadi kalau SD tidak ada penitipan tas, ya itu memang tidak masuk ke kriteria penilaian begitu Bapak. Nah, jadi masing-masing sudah punya sudah pegang sesuai dengan ketentuan yang harus dia nilai begitu. Kemudian yang kedua, perbedaan apakah akan menjadikan nilai tambah begitu ya. Berkaitan dengan nilai tambah Bapak. Jadi nanti tentu saja nilai tambah itu akan dilihat dari berbagai hal. Misalnya ada TV nih.
karena TV itu secara kuantitatif itu kan karena akreditasi ini banyak menanyakan jumlah ya Bapak. Jadi Kalau karena kan ada TV dalam tidak gitu. Pokoknya udah Mbak Irma, karena TV ini tidak masuk dalam komponen akreditasi, maka nanti mungkin pemanfaatan televisi itu untuk apa? Misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa Bapak masukkan kepada inovasi layanan. Misalnya di situ ada layanan audiovisual gitu misalnya untuk meningkatkan literasi anak berkaitan dengan pemahaman tentang sesuatu dari film misalnya. Nah, itu adalah satu hal inovasi misalnya. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian. Jadi begini Bapak, komponen 1 sampai 4 itu banyak ke kuantitatif. Sedangkan ke-5 dan ke-6 itu karena ke-5 dan ke-6 ini adalah pengelolaan dan manajemen dan pengelolaan perpustakaan, serta yang ke-6 ini adalah sesuatu yang menguatkan. Begitu nanti dari situ akan ketika nih perpustakaan itu ditentukan dengan nilai B gitu misalnya, dari rekap hasil itu nilainya ternyata pada level B begitu. Nah, atau mungkin mendekati A misalnya seperti itu. Kalau 90 itu harus bisa A misalnya, nah dia nilainya 89 misalnya, nah itu akan dinilai. Nah sebenarnya ini perpustakaan layak enggak sih dengan apakah di manajemen dengan baik, kemudian apakah berprestasi, inovasinya bagaimana. Jadi nanti bisa untuk pertimbangan apakah itu bisa dinaikkan nilainya atau enggak gitu-gitu. Nah, tentunya karena nanti penilaian yang asesor itu datang langsung ataupun via daring ataupun via portofolio itu masih harus dipertahankan di sidang plenonya Perpustakaan Nasional. Nah, kalau misalnya apa yang kita sajikan itu kok ternyata bisa membujuk asesor atau membujuk tim untuk bisa memastikan nilai kita itu memang segitu, nah itu akan menjadi pertimbangan begitu. Tapi secara kuantitatif memang keberadaan televisi itu tidak ada dalam instrumen akreditasi sekolah dasar. Hanya saja mungkin pemanfaatannya kita bisa masukkan ke komponen penguat di inovasi atau di keunikan misalnya seperti itu Bapak. Kemudian yang ketiga tentang NPP, nomor pokok perpustakaan bisa diajukan ke Perpustakaan Nasional, Pak. Jadi nanti di Perpustakaan Nasional ada di situ ada coba ke webnya perpustakaannasional.go.id, perpusna.go.id, nanti di situ ada yang untuk pengajuan NPP begitu Bapak. Dan itu oleh Perpustakaan Nasional ya. Nah, mungkin begitu Pak Ahmad, masih ada yang ya, terima kasih. Monggo dilanjut, masih ada yang mau bertanya atau mungkin saya baca chat ya. Ini dari Mbak Fitri Yeni, MTS Negeri 2 Tauna. Assalamualaikum, mohon petunjuk cara mengelola perpustakaan sekolah tingkat sekolah menengah, apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana cara membuat laporan pustakawan. Mbak Fitri ini mungkin bisa membaca standar nasional perpustakaan untuk sekolah ya. Di situ akan kalau misalnya kita mau mengelola perpustakaan secara standar, standar itu ada di sana. Begitupun kalau misalnya dengan materi-materi yang lain, bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik, itu kita bisa baca di mana saja Mbak, sudah banyak materi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau sesuai standar, kemudian pengembangannya kita bisa baca berbagai sumber begitu. Kemudian apa saja yang harus disiapkan.
apa saja yang harus disiapkan untuk perpustakaan yang baik, tentunya juga yang sesuai standar ya Mbak Fitri ya. Jadi mungkin bisa dibaca kembali, atau mungkin ini form akreditasi ini, instrumen akreditasi ini bisa membantu teman-teman sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan dalam mengelola perpustakaan. Nah, kalau kita mau baca, kalau kita membaca di instrumen akreditasi, mungkin di manajemen di bagian komponen yang kelima itu bisa dibaca bagaimana pengelolaan yang baik, harus ada apa saja yang harus disediakan di perpustakaan, baik dari perencanaannya, laporannya, dan lain-lain. Untuk kemudian laporan pustakawan. Laporan pustakawan seperti apa ya maksudnya? Apa laporan perpustakaan mungkin ya, kegiatan perpustakaan gitu. Ada laporan tribulan, ada laporan bulanan, ada semester ataupun tahunan. Itu disesuaikan dengan kegiatan yang Mbak Fitri lakukan di sekolah. Nah, itu nanti setiap laporan apa saja itu, baik itu kegiatannya apa, kemudian melibatkan siapa, sasarannya siapa, dilaksanakan di mana, hasilnya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk diberikan evaluasi di akhir laporan bahwa kemarin ketika kegiatan ini dan bla 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 dilakukan menemui kendala seperti ini, dan untuk masukan atau solusi untuk kegiatan berikutnya adalah seperti ini, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Pada ininya seperti itu ya, pada prinsipnya seperti itu. Soal bentuknya seperti apa bisa disesuaikan dengan masing-masing begitu. Ini kami begitu ya Mbak Fitriani. Kita lanjut ke Mbak Uhaida Naura Sirina. Assalamualaikum Kak, mau tanya beda handbook, manual, dan pedoman contohnya. Handbook, manual, dan pedoman. Yang di sini, yang saya yang manual ya. Kalau manual itu lebih teknis. Jadi handbook dan pedoman itu mungkin ada ininya ya, maksudnya lebih ke ada deskripsi dan macam-macam seperti itu, kemudian kebijakan mungkin ada di handbook, pedoman gitu. Nah, kalau manual itu lebih ke teknisnya begitu, lebih ke pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Itu mungkin singkat jawabannya seperti itu. Kalau misalnya deskripsinya seperti apa, silakan Mbak Wahaida untuk bisa searching ya. Itu pokoknya rambunya seperti itu gitu ya. Manual book itu lebih ke teknis. Kita lanjut ke siapa nih ya, Mbak Uswatun. Izin bertanya Ibu, cara mendapatkan prestasi perpustakaan bagaimana? Sementara tidak pernah ada lomba perpustakaan yang diadakan kabupaten, begitu ya. Nah, ini yang apa ya, menjadi ini Mbak Uswatun hasilnya dari mana ya? Jadi kalau begini ya, kalau misalnya kabupaten tidak ada ya, perpustakaan kabupaten tidak ada misalnya, di sana ada IPI enggak, IPI-nya enggak, ada ininya sekolah apa enggak, asosiasi perpustakaan salah atusinya ada enggak misalnya, atau ada komunitas ada enggak, kayak gitu. Nah, coba deh di situ kita mengadakan lomba atau lomba kan nggak harus berhadiah uang ya gitu, tapi sertifikat misalnya. Jadi misalnya organisasi kita mengadakan ya, IPI mengadakan, AFUSI mengadakan misalnya, untuk daerah situ saja gitu. Kalau tidak harus ke lomba perpustakaannya. Kalau lomba perpustakaannya mungkin akan lebih rumit dan lebih banyak menelan biaya gitu ya mungkin. Nah, itu secara sederhana saja, misalnya lomba penulisan gitu antar teman-teman di situ gitu. Kemudian kalau misalnya sekolahnya sering mengadakan atau mengadakan lomba, misalnya di sekolah itu ada, kalau misalnya kami ya di perguruan tinggi itu ada unit-unit, ada biro akademik, ada biro SDM, kemudian ada fakultas misalnya, itu kadang ada lomba, kita itu ada lomba gitu di dalam itu, misalnya lomba media sosial kita yang paling bagus itu yang mana. Nah, itu nanti ada dia ada sertifikat misalnya. Nah, itu bisa itu penghargaan dari dalam gitu. Terus kalau misalnya tadi kan saya dari instansi Muhammadiyah ya, jadi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah misalnya di kota itu ada lomba perpustakaan yang paling kreatif atau apa kayak gitu tuh, nanti Muhammadiyah dari satu ini bisa mengeluarkan sertifikat, nah gitu, seperti itu.
Mungkin itu apa ya, sekedar gambaran dari saya ya, Mbak Satun. Kemudian saya lanjut cara ya sudah. Bandwidth di instrumen yang kami ada, padahal kami perpus SMA standarnya juga sangat tinggi. Mungkin di kabupaten ini cuma kantor Pemda yang punya itu. Bagaimana Mbak? Kalau untuk SMA sepertinya tidak begitu ini ya. Jadi kita bisa langganan itu. Kemarin itu bisa langganan pakai ini loh, pakai yang ini loh, yang apa namanya? IndiHome. Maaf Mbak, boleh masuk ya? Halo. Oh ya, halo, Mbak. ini siapa ya? Iya, Bu Tresna ini yang bertanya nih saya. Maaf, itu pertanyaan instrumen akreditasi Mbak, tapi di lomba perpustakaan tingkat provinsi sepertinya. Oh begitu. Oh kalau lomba, ya? Oh iya. Iya. Kalau yang di instrumen akreditasi itu hanya digunakan untuk berapa orang gitu sepertinya kalau yang ini. Gitu. Iya Mbak Tresna ya. Begitu ya. Iya. Iya. Oke. Kita lanjut untuk Mbak Rani sebentar ya. Saya baca Mbak Nini dulu ya. Mohon pencerahan untuk komponen 1 yang masuk kategori koleksi khusus itu seperti apa? Apakah hanya karya tulis pemustaka, guru dan siswa, atau ada yang lain? Clipping bisa Mbak. Kemudian laporan itu kan apa namanya? Kalau sebenarnya kan ada ini braille itu kalau misalnya ada. Terus kemudian clipping, kemudian laporan KTI misalnya kayak KTI ya. Laporan kalau misalnya kita study tour gitu kan kadang-kadang mengumpulkan ke perpustakaan apa enggak. Nah, itu bisa dimasukkan, gitu ya. Oke, kita lanjut Mbak Yulis Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan persiapan perpustakaan sekolah dasar, apakah selama menyiapkan instrumen tersebut memiliki batasan waktu? Mbak Yulis sebenarnya memiliki batasan waktu itu kita sendiri yang menentukan. Kita mau segera terakreditasi atau tidak, begitu. Nah, yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa laporan kita yang kita susun ini adalah TS-3. Jadi 3 tahun terakhir itu adalah yang kita nilai. Jadi kalau semakin lama kita menyiapkan, itu maka data yang kita sediakan pun itu juga akan berubah, begitu ya. Jadi ketika kita target saja bahwa kita mau maju tahun ini nih. Nah, maksimal 1 bulan atau 1,5 bulan kita harus selesai menyiapkan bukti borang tersebut. Nah, begitu. Itu mungkin nanti bisa dibagi-bagi komponen 1 siapa, komponen 2 siapa, atau mungkin 1 orang mengerjakan 2 komponen misalnya seperti itu. Jadi saya sampaikan di sini tadi bahwa kita harus kerjasama tim. Jadi nggak bisa kita mengerjakan sendiri. Selain untuk mengerjakan secara teknis juga hal-hal yang melibatkan guru. Misalnya kita melakukan literasi informasi. Kalau kita nggak bekerja sama dengan guru mata pelajaran, mungkin kita akan kesulitan menemukan bukti. Atau mungkin kalau kita tidak pernah bekerja sama dengan intern sekolah, sebenarnya kita tuh di sekolah itu mengerjakan apa sih? Kayak gitu. Sebenarnya kita bermanfaat enggak sih untuk sekolah itu? Nah, jadi untuk bukti-bukti itu bisa bekerja sama ya Mbak. Jadi semuanya terlibat untuk memudahkan kita. Jangan lama-lama. Jadi kalau misalnya kita mau menyusun kurangnya, kita tentukan saja timeline-nya. Oke? Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang via chat, mungkin Mbak Rani Wigati kami persilahkan singkat jelas ya Mbak. Halo Mbak Rani. Oke, karena Mbak Rani belum, saya lanjutkan Mbak apa Mas ya nih? Mbak ya, Fathi Nurul Aliyah dari SMA Negeri 1 Meranggen. Sekolah kami perpustakaan sudah terakreditasi masa berlaku 5 tahun dan sebentar lagi perpustakaan kami masa berlaku sertifikatnya akreditasinya habis. Harus melakukan kembali dari awal atau bagaimana? Mbak Fatihah ya, Mbak Fathi Nurul Aliyah, itu berarti kalau sudah 5 tahun itu berarti memakai instrumen yang 2017 itu berarti instrumen yang berapa ya Mbak? Yang 9 ya Mbak? Masih 9 yang kemarin ya? Nah, kalau misalnya itu kan berarti harus menyesuaikan instrumen yang baru, begitu. Dan kalau tadi disampaikan juga ya, kalau reakreditasi itu
biayanya seperti berbiaya jadi tidak APBN, nanti disampaikan oleh Mas Irsyad ya seperti apa. Nah kalau misalnya kemarin pakai instrumen 9 instrumen itu kayaknya sebelumnya ini 9 instrumen, kemudian sekarang 6 instrumen, berarti pakai yang instrumen yang berlaku sekarang seperti apa begitu ya. Nah kalau dari awal itu ya kita menyesuaikan instrumennya. 3 tahun penilaian itu yang kita masukkan begitu Mbak Fatki. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak. Meranggen itu sini ya. Demak, Bu. Demak, Meranggen. Oh, Demak. Iya, Demak. Iya, Meranggen. Mbak. Oke. Mbak Rani Wigati jadi raising, jadi bertanya? Oh iya, kayaknya. Oke, saya lanjutkan Mbak Fajrina ya. Ini Mbak Fajrina ini perihal buku paket, bagaimana menjelaskan kepada peserta sekolah, kurikulum dan wakasek sarana terkait buku paket yang ada di perpustakaan, mengingat tidak dihitung dalam koleksi langka di perpustakaan sekolah seperti apa ya. Mbak Fajrina ya memang tadi disampaikan di depan bahwa memang semuanya harus terlibat, harus tahu borangnya seperti apa ya. Jadi memang harus kita sampaikan bahwa penghitungan koleksi di akreditasi perpustakaan itu seperti ini Pak. Jadi kita perlu pengembangan seperti ini begitu. Jadi kita menunjukkan berbasis aturan saja sampaikan begitu, karena memang ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya seperti itu Mbak. Memang kalau misalnya harus semuanya terlibat, harus semuanya paham tentang borang. Nah itu sampaikan saja berkaitan tentang penghitungan dan ketentuan koleksi yang harus ada di perpustakaan. Atau mungkin Mbak Fajrina itu menyusun suatu rencana pengembangan koleksi di perpustakaan. Nah, saya mempunyai rencana seperti ini, ajukan. Tapi Mbak Fajrina harus sudah matang ya ketika membuat proposal itu. Kalau ditanya tujuanmu apa membuat seperti ini? Tujuan saya seperti ini, Pak. Saya berbasis akreditasi misalnya. Dan itu kalau berbasis data dan berbasis aturan itu akan lebih mudah. Nah, itu semoga saja kepala sekolahnya berbaik hati ya Mas, seperti itu. Memang susah ya. Oke. Kemudian contoh koleksi langka. Koleksi langka itu di perpustakaan seperti apa ya? Biasanya kalau koleksi langka itu kan justru seru ini, kalau di kami seru ini koleksi langka, buku-buku langka gitu kan, buku induk atau buku buku yang tentang sejarah gitu. Biasanya malah disuruh yang bisa mengelola itu adalah perpustakaan daerah yang dengan fasilitas yang ada, karena buku langka itu kan tidak sembarangan ya itu pemeliharaannya begitu. Jadi kalau koleksi langka di sekolah sepertinya jarang ya Mbak seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut ke Mbak Emma Yulianti. Aduh, ini masih banyak ya. Saya Emma dari Pusat SD Islam Al-Firdaus, Magelang, rentang waktu infinite berapa tahun terakhir. Oh, Mbak Emma dari SD Islam Al-Firdaus, apa kabar Mbak? Kita dekat. Rentang penyiapan TS-3, jadi 3 tahun. Kemudian aspek-aspek yang selama pandemi ini nanti akan misalnya pengunjung ya. 3 tahun kan penilaiannya, jadi selama pengunjung ini tentunya akan susah ya nanti kalau pengunjung offline-nya gitu. Nanti akan dibandingkan dengan sebelum pandemi kunjungannya seperti apa. Walaupun penilaiannya itu pada 3 tahun terakhir begitu. Begitu ya Mbak Emma, bisa datang nanti ke sini kalau mau konsultasi selanjutnya. Kami lanjutkan Mbak Munawaroh. Terkait buku teks yang sudah tidak digunakan pada tahun ajaran pada saat itu, apa bisa buku teks masuk koleksi referensi? Tadi disampaikan oleh Mbak siapa ya? Mbak Fajrina Anissa Puspita. Bagaimana penghitungannya? Kan tidak bisa ya. Tidak dipakai. Nah, kemudian untuk coba dibaca kembali
Yang termasuk koleksi referensi itu apa saja? Kalau dilayankan secara referensi, artinya secara misalnya tidak bisa boleh dibawa pulang, oke. Tetapi kalau dimasukkan koleksi referensi, coba deh tengok kembali apa yang masuk di dalam koleksi referensi itu. Oke? Karena waktu terbatas, saya cepatan saja ya. Mbak Rosa. Ibu, nomor 1 sampai 4 instrumen tadi dikatakan seputar kuantitas. Ada poin yang saat ini tidak bisa kami capai. 5 hari kerja, mulai jam 7 sampai 3 sore sehingga 1 minggu maksimal 40 jam. Jika tidak bisa mendapatkan nilai maksimal, pada pilihan yang teratas adalah 42 jam. Tidak apa-apa Mbak Rosa, kalau maksimal kan 42. Di Mbak Rosa 40 jam, itu sudah bagus sekali gitu ya. Jadi sudah, istilahnya sudah terakreditasi begitu. Ini apa ya? Ini sudah terakreditasi gitu ya. Kalau nilai C itu kalau sudah terstandar, dan Mbak ini kan sudah 42 jam, sudah bagus ya Mbak Rosa. Jadi kalau memang keadaan kita 40 jam juga nggak apa-apa begitu. Tapi kalau misalnya pada saat-saat tertentu ada misalnya di layanan pada hari libur misalnya ada layanan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi 40 jam itu sudah bagus begitu, sudah standar, melebihi standar begitu. Mbak Edin Hartini, nama buku dengan judul buku. Kalau nama buku sama sih, yang beda itu adalah jenis buku. Kalau nama sama nama, yang beda adalah jenis buku. Kalau jenis itu bisa e-book, bisa buku tercetak, nah gitu. Tapi kalau nama buku dan judul buku itu sama. Oke, mau tanya lagi Kak, saya punya buku yang judulnya Panduan 23 Sholat Sunat Serta Doa. Dikategorikan handbook. Bisa. Handbook bisa, dan album kenangan itu bisa dikategorikan direktori apa tidak? Direktori tidak. Direktori ya. Buku tahunan kayaknya bisa malahan. Bisa. Tapi kalau direktori kok sepertinya kurang ya. Ini tidak pas gitu. Mbak Yulis, siap, terima kasih Bunda. Sama-sama Mbak Rani, mau saya bertanya apa masih di mute, belum dibuka admin? Oh, maaf, saya mungkin admin ya, masih di mute sama admin ya. Mbak Fajrina, sama-sama. Mbak Rani, apakah masih mau raise hand? Monggo silakan, masih ada 5 menit. Nini Selestiawati, Mbak, untuk koleksi buku cerita yang masuk kategori non paket dan paket itu pengelolaannya apa harus dipisah, misalnya untuk pemberian nomor induk, label, dan pengkatalogan. Sebenarnya enggak harus dipisah sebenarnya. Tapi kalau masih manual memang untuk memudahkan penghitungan bisa dipisah. Tetapi kalau sudah tersistem itu tidak dipisah nggak apa-apa. Tapi kan di situ ada kategori bukunya apa begitu. Jadi kalau misalnya kita nanti ditanya jumlahnya, bisa kita sampaikan dengan mudah begitu ya, Mbak Nini. Oke, baik. Silakan Mbak Rani Wigati, singkat jelas karena kita sudah mau habis. Monggo silakan. Mbak, tolong mungkin dari ini apakah masih di mute ya? Mas Eko, Mbak Arda mungkin. Mbak Rani Wigati bisa langsung di unmute aja. Karena tidak kami security, jadi langsung di unmute aja gitu. Terima kasih. Oh, iya. Monggo. Silahkan Mbak Rani, bisa langsung di unmute. Oh, tetap belum bisa itu Mas Erdiansa. Mbak Rani, coba di unmute. Sudah tak ask to unmute? Tinggal oke berarti. Tinggal oke sebenarnya.
Halo Mbak Rani, nggak bisa. Itu tinggal di oke. Ada kolom oke nggak Mbak Rani? Atau mungkin dari settingan headsetnya, Bu. Oh, mungkin settingan headsetnya Mbak Rani. Oh ya sudah. Mbak Rani mau tanya tentang apa? Baik, di sini kalau misalnya masih ada. Silakan tulis di chat aja, ya. Ya, silahkan Mbak Rani kalau misalnya ini masih ada 2 menit. Kita sampai 14.15 ya Mas Erdiansyah? Oke. Karena waktu kita terbatas, mungkin ada hal-hal yang perlu kita kita diskusikan kembali. Kita bisa chat saya via WA tersebut, atau mungkin nanti memerlukan pertanyaan lebih lanjut ya, karena ini sekolahnya 3 jadi 1, jadi kalau misalnya kita bahas satu persatu memang akan lama. Jadi mungkin kalau misalnya nanti membutuhkan diskusi lebih lanjut, kita bisa agendakan kembali atau bisa chat dengan saya hal-hal yang memang mungkin perlu di-share, perlu sharing dengan saya. Misalnya kalau saya bisa bantu, akan saya bantu, begitu. Maaf ya Mbak Rani, ini nggak bisa. Atau mungkin mau ditulis di chat, masih ada 1 menit lagi. Halo Bu Gana. Ya, halo. Baik, jadi kita ada perpanjangan waktu sekitar. Oh gitu. Ya, sekitar 20 menit lagi. Jadi gitu. Silahkan disesuaikan. Tapi kalau sudah tidak ada nggak apa-apa kan Mbak Arda? Baik, kalau memang dirasa cukup, kita nanti balik ke main room-nya. Begitu, baik. Bagaimana, masih ada apa Mbak Rani mau nulis di chat dulu karena mungkin nggak bisa ya? Oh iya, baik Mbak Rani, nanti bisa. Ya, Mbak Rani dari mana ini? Oke. Masih ada lagi nggak dari yang lain? Mbak Rani ya? Tadi mau tanya secara langsung gitu ya Bu? Iya, tapi nggak bisa unmute-nya nggak bisa. Oh, sudah saya ini, Mbak Rani, halo. Sudah saya ask to unmute ya. Jadi bisa diinikan. Coba Mbak Rani dicoba. Di layarnya Mbak Rani seharusnya sudah muncul untuk unmute ya, jadi silahkan. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya secara langsung kepada narasumber kita? Boleh saya Mbak? Oh iya. Yang tadi enggak jadi tanya. Iya, silakan Mbak Tresna. Terkait aplikasi Mbak, kami kan sebelumnya menggunakan Slim 8 ya, kemudian nambah progres jadi Slim 9. Terus IT kami tuh ngotak-ngatik lagi, kok InliSlide bagus ya gitu. Nah, kami jadi bingung karena tenaga teknisnya nih yang protes gitu. Kami enggak bisa apalah istilahnya mengekspor database atau gimana Bu ya? Kayak gitu. Jadi antara IT sama teknis ini, yang satu mau berubah aplikasi, yang satunya enggak mau gitu. Sebetulnya lebih bagus yang mana ya gitu? Atau ada referensi lain barangkali? Terima kasih. Oh. Kalau aplikasi calak Mbak Arda nih, ahlinya ya. Ya, di sana banyak ahli IT-nya. Jadi kalau misalnya nanti berkaitan itu bisa berhubungan dengan apa tuh aplikasi apa ya, Bu Gama? Itu kan ibunya pakai Slim, kemudian ada tawaran InliSlide ya, Bu ya. Kok kayaknya lebih bagus gitu. Terus mau migrasi kan. Nah, itu IT-nya yang protes begitu kan. Teknisnya, Mbak. Teknis yang protes. Kan database buku kan. Oh iya. Hijrah juga kan? Iya.
gitu, jadi nggak ada itu. Nah itu pilihan lainnya apa gitu ya? Iya. Yang ditanyakan. Yang mana sih paling bagus, paling lengkap? Gitu. Yang paling bagus yang mana? Aduh, yang paling bagus yang mana ya? Sponsor ya. Oh, kalau boleh nyebut merek, Kak. Bukan, Bu Tresna, bukan. Gimana? Memang bukan berarti kemudian paling lengkap, yang paling bagus bukan menurut kami ya, Bu Tresna. Jadi yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya di Slim itu ada menu-menu yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh karena nggak urgent-urgent banget. Atau di English Lights karena saking banyak sekali menunya juga muspro ya, muspro itu sia-sia gitu. Yang sebenarnya kalau nggak ada itu pun kehidupan tetap berjalan gitu. Jadi yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kasusnya ini kalau di UND kami memang develop sendiri, Bu Tresna ya. Jadi kami punya tim ya karena kami perguruan tinggi ya, tapi kalau nanti di sekolah kan bisa ada kerjasamanya dengan siapa, memang kita rancang dari awal sendiri apa-apa yang kita butuhkan itu yang kita terapkan. Jadi tidak kemudian semakin banyak fiturnya, semakin banyak menunya, semakin bagus gitu, bukan, tapi yang sesuai dengan yang kita butuhkan aja gitu. Ya, seperti itu Bu. Jadi yang kalau misalnya kemarin Slim sudah mengakomodir misalnya, nah nanti jangan-jangan kalau misalnya ke ini lagi, oh ternyata rumusan Slim ya, nah gitu. Mungkin dievaluasi Bu. Jadi sebenarnya pakai Slim itu yang belum terakomodir dari Slim itu apa? Terus kendalanya ketika memakai Slim itu apa sih kemarin? Apakah bisa diatasi apa enggak? Nah, mungkin di situ dulu sih Bu kalau misalnya mau berpindah sistem informasi karena tadi rumitnya seperti itu, nanti kita berkaitan dengan data buku yang nggak bisa migrasi, ada yang hilang atau mungkin nggak match jadi nggak bisa. Nah banyak hal sih sebenarnya, kalau ditanya yang paling bagus ya yang paling sesuai sebenarnya begitu. Begitu Bu Tresna dari terima kasih Mbak Arda. Mbak Jamjana, halo. Iya gimana Pak Ahmad, silahkan. Mohon izin mungkin apa yang dikeluhkan rekan tadi yang antara in this slide dengan Slim ya. Mungkin informasi juga, kebetulan saya pengguna kedua-duanya. Oh. Ya. Saya pengguna kedua-duanya, tidak apa namanya ya, tidak kita memungkiri bahwa ada kelebihan dan kekurangan yang pasti. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, Ibu Tresna, apa yang dari perguruan tinggi tadi, pilihlah aplikasi yang standar dan sesuai dengan kebutuhan di lembaga atau sekolah kita, itu referensinya. Nah, untuk ke aplikasi khusus, koordinasi saja dengan Perpusda kabupaten kota setempat, itu yang saya lakukan. Jadi nanti bisa teman-teman di perpustakaan daerah setempat itu memberikan referensi seberapa banyak judul buku, terus kemudian bagaimana tadi yang disinggung fitur-fitur, di situ insya Allah teman-teman kita atau rekan-rekan kita di Perpusda insya Allah bisa menyiapkan. Mungkin itu Ibu Jamzana informasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, ini malah sudah pengguna keduanya ya. Jadi pengguna Slim juga, Insta juga. Nah, itu mungkin Bu Tresna bisa ini sama Pak Ahmad ya. Bisa saling sharing begitu. Karena kami saya juga tidak menggunakan keduanya. Yang jelas ada plus minusnya pasti ya. Ya pasti. Ada. Iya, begitu ya. Dan dikoordinasikan aja Ibu Tresna, dikoordinasikan dengan pihak sekolah, karena tidak ada gunanya ketika harus saling tarik menarik aplikasi yang nanti mengakibatkan kelayanan akhirnya. Seperti itu pengalaman saya. Jadi disesuaikan. Terus yang lupa, yang biasa kami lakukan adalah mendatangkan Perpusda, kayak kunjungan gitu Ibu Tresna. Kunjungan dari perpustakaan umum kabupaten kota setempat, ya sembari apa yang perlu kita tambahi, terus apa yang perlu kita benahi, seperti itu. Termasuk misalnya sekolah kita memilih slide, insya Allah di Perpusda itu kedua-duanya biasanya, karena mungkin sekolah binaan itu akan terkait dengan pengembangan database. Kalau migrasi sampai saat ini alhamdulillah kami tidak ada masalah Bu Tresna. Itu makasih Bu Jamzana.
Oh iya, terima kasih Pak Ahmad. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak, sebenarnya masukan ya, apakah dari Mbak Fajrina Anissa Puspita. Terkait tenaga perpustakaan, apa perpustakaan tidak ingin mengkaji ulang standar tenaga perpustakaan sekolah? Ini sepertinya memang dikaji ya, dikaji. Jadi standar di akreditasi apa standar di SNP ya ini Mbak Fajrina ya. Kalau standar akreditasi itu kemarin ada ini juga ya, maksudnya uji publik juga. Kemudian seperti yang 9 standar itu, jadi kemarin yang kita basisnya kuantitatif, itu biar tidak kuantitatif banget, itu walaupun kuantitatif diperlukan di sini, kemarin ada pengkajian ulang. Tapi saya belum melihat juga yang 9 sekolah, karena kemarin saya baru ikut yang di perpustakaan perguruan tinggi, jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya tidak kuantitas banget seperti itu. Begitu Mbak Fajrina, mungkin nanti kalau misalnya ada public hearing berkaitan dengan Bu Zana sepertinya terlempar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti yang Bu terlempar kayaknya ya. Iya. Saya keluar ya. Sudah hadir lagi Bu Zana? Iya. Nah, ya nanti itu ya Mbak Fajrina, kalau misalnya mau ada public hearing ikut saja, nanti memberikan masukan begitu. Nah, memang kan kalau ini harus minimal 5 tahun sekali itu harus dikaji ulang. Kenapa ini terus ada yang tahun 2022 ini standar akreditasi pun diperbarui melihat situasi dan kondisi, karena koleksi pun yang jadi standar yang komponen 1 itu bukan sesuatu yang mati istilahnya. Aduh, ini ya kedengeran nggak ya? Putus kedengeran ya? Bu Zana, kedengeran kok. Oh iya. Jelas. Oh iya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Bambang itu bahwa standar ini harus 5 tahun sekali ditengok kembali, karena komponen 1 yang merupakan koleksi pun itu bukan sesuatu komponen yang mati begitu. Jadi kenapa ada pengembangan koleksi itu karena senantiasa berkembang, itu hanya dilihat dari komponen 1 saja, belum komponen-komponen yang lainnya itu tentu saja selalu berkembang begitu. Jadi itu saja ya Mbak Fajri ya. Kalau misalnya nanti ada public hearing silahkan mengikuti begitu. Tapi tentu saja itu akan ditengok kembali kok. Jadi sesuai kondisi begitu. Oke, masih ada lagi. Ini masih 10 menit waktu yang diberikan. Sebentar, saya Bu Bunga mungkin mau bertanya. Bu Bunga dari perpustakaan Amarta. Amarta? Halo? Oh enggak, kemasukan. Ya, itu sih sebenarnya saya tekankan kembali. Kayaknya kalau yang mau akreditasi segera saja. Silakan segera saja untuk segera diselesaikan. Karena nanti kalau kita semakin mundur, yang telah kita siapkan kemarin itu bisa saja itu tidak kepakai gitu ya. Nah, jadi kalau mau menyiapkan, sekali lagi saya sampaikan, yang logis ya, jangan hanya karena ingin meraih nilai maksimal, jadi semuanya tidak logis, gitu ya. Kuantitatif bisa saja kita memenuhi komputer sekian, tetapi tidak match dengan luas ruangan.
Nah, yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua perhatikan juga adalah ketika mengisi halaman terakhir. Halaman terakhir di bawah apa ya? Halaman terakhir profil kalau nggak salah. Bukan yang pertama. Data profil, ya benar. Data profil perpustakaan. Nah, di sini ditanya jam buka koleksi perpustakaannya berapa, itu berapa, SDM-nya berapa, itu harus sesuai dengan yang teman-teman isikan di borang. Karena ini juga akan dibaca. Ini akan dibaca. Jadi saya pernah, teman saya itu menemani akreditasi. Jadi antara jumlah koleksi yang dituliskan di profil sama dengan yang di borang itu terdapat perbedaan. Padahal di dalam komponen koleksi pertanyaan itu saling berkait. Entah jumlahnya, entah prosentasenya, prosentase penambahan, prosentase koleksi inti misalnya, kemudian koleksi non-fiksinya berapa, itu saling berkaitan. Nah, itu ternyata tidak match dengan data profil yang disampaikan. Itu akan menjadi pertanyaan, begitu ya. Jadi jangan karena ingin meraih nilai yang gitu loh, yang nilai 5 begitu ya. Jangan ya. Jadi kan nanti dalam penghitungan itu kan kalau kita milih A itu nanti nilainya 5, B itu 4. Nah, itu kan seperti itu. Jangan hanya karena kita mau meraih nilai 5 terus akhirnya kita ada-adakan gitu ya. Karena akreditasi ini kan sebagai evaluasi nih. Kalau misalnya kita sudah maksimal, kita mau ngapain lagi nanti gitu loh. Maksudnya mau ngapain lagi itu adalah kalau kita menilai sebenarnya, itu nanti kan kita bisa ini ke sekolahan bahwa kita masih perlu ini gitu. Nah, siapa tahu pada saat kita menghitung poin-poin dana akreditasi ini kita sampaikan ke kepala sekolah kita, ini hasil evaluasi kita seperti ini, kita kurang ini. Nah, akhirnya kepala sekolahnya support, wah ya harus dipenuhi ya seperti ini. Nah, itu kan lebih bagus gitu loh. Nah, jadi kuantitatif itu kadang menjebak kita ya. Kayaknya pertanyaan itu hanya kursinya berapa, mejanya berapa, begitu, komputernya ada berapa, pengunjungnya per hari berapa gitu. Kalau pengunjungnya kok banyak banget padahal ruangannya tidak memenuhi. Nah, itu kan sesuatu nanti yang bisa dipertanyakan lagi gitu. Nah, kemudian ada satu lagi pembuatan video profile ya. Nah, video profile ini ketika nanti kayaknya ini kan sudah nggak tahu ya, nanti keputusan untuk site visit atau keputusan untuk daring itu kan tadi Mbak Alfi juga yang dari Perpusnas juga menyampaikan bahwa nanti yang menentukan Perpustakaan Nasional kayak gitu toh. Nah, itu video profile ketika dikirim itu juga akan menjadi pertimbangan penentuan nilai akhir. Jadi, video profil itu dibuat memang menggambarkan perpustakaan kita yang sebenarnya. Kalau memang ruangan kita hanya itu saja, tapi ternyata di dalam borang kita mengisikannya dengan hal-hal yang lebih, nah itu asesor akan tahu itu dengan melihat video kita gitu. Kayaknya video yang muncul tuh hanya itu saja loh, tapi kok luasnya isinya segini. Nah, itu karena itu video itu adalah sebagai wakil perpustakaan kita ketika asesor akan melihat. Apalagi itu nanti kalau yang portofolio, kalau yang masih yang visitnya kita di asesmen daring itu kita masih ditanya-tanya, kita masih harus keliling perpustakaan untuk memperlihatkan perpustakaan kita gitu. Tapi kalau portofolio itu hanya memang benar-benar berbasis data yang dikirim plus dicocokkan dengan video yang kita kirimkan gitu. Kalau beda dengan relaksasi ya, karena relaksasi itu memenuhi standar gitu kan, C begitu ya, dengan hanya melihat saat yang disyaratkan itu 1000 judul, bukan 1000 eksemplar, tapi itu juga dikelola dan dilayangkan kalau yang relaksasi. Nah, jadi begitu ya, semuanya harus logis.
kuantitatif itu mudah memenuhinya, mudah memenuhinya dalam arti bisa saja kita adakan gitu. Tapi sekali lagi harus logis. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada pertanyaan? Oh ini, tenaga perpustakaan apakah ini? Oh, ini sudah ya. Oh, contoh bukti keunikan. Oh ya, ini nanti yang mau sharing Wapri. Oke, baik, insya Allah ya. Oke, terima kasih, Masya Allah. Ini bentuk keunikan. Misalnya nih, di tempat itu ada spot foto dari ada spot foto di situ yang ada kursi yang unik misalnya, tidak ada di yang lain gitu. Jadi dalam bentuk yang real gitu kan, seperti itu. Di situ kemudian ada, kalau gazebo sudah banyak ya, gazebo mungkin ada layanan baca gazebo. Oke, mungkin layanan gazebo juga boleh, tetapi di situ ada hal yang membedakan dengan perpustakaan lainnya. Misalnya di situ ada kearifan lokal dari sekolah tersebut yang dikasihkan di gazebo tersebut. Nah gitu, tapi itu juga harus ada konsepnya. Kenapa kearifan lokal itu ada di gazebo tersebut? Atau mungkin ada corner tentang kearifan lokal dari sekolah tersebut atau kearifan lokal dari sekitar sekolah tersebut begitu. Misalnya dari kabupatennya atau mungkin kalau dari yayasan mungkin tentang yayasannya ada di situ, ada corner tentang yayasannya gitu kalau seperti itu. Kemudian ada memang kayaknya lebih mudah itu keunikan itu corner. Kalau layanan juga bisa layanan, tetapi yang memang di lain tempat nggak ada layanan. Seperti kita nih Muhammadiyah ya, kami di Muhammadiyah kita wajib ada Muhammadiyah corner. Kemudian ada perpustakaan mengaji di tempat kami, misalnya seperti itu. Sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, insya Allah selalu ada, dan Muhammadiyah Corner itu menjadi sesuatu yang Muhammadiyah atau Aisyah Corner itu menjadi sesuatu yang memang harus ada. Nah, itu kalau itu menjadikan keunikan, kami jadikan keunikan, itu kami harus naruh sesuatu di situ yang memang unik. Nah, misalnya di kami nih, Muhammadiyah Corner di kami berbeda dengan Muhammadiyah Corner di UMY. Berbeda Muhammadiyah Corner di UMS, UM Jember misalnya, itu berbeda karena di kami ada koleksi tokoh lokal. Nah, tokoh lokal di Kota Magelang nggak ada, yang lain di lain-lain nggak ada. Terus kalau seperti itu adalah satu keunikan. Contohnya seperti itu ya Mbak ya. Mbak atau Mas ya tadi ya? Oh Mbak Tresna ya. Begitu Mbak Tresna, mungkin waktu sudah pas 14.35. Ya. Ini sama-sama, mungkin nanti yang lain bisa kita lanjut lain kali ya. Semoga saja kita diberi waktu dan kesempatan untuk berjumpa kembali. Nanti kita bisa berdiskusi lagi, sharing lagi. Dan saya mungkin di sini tidak bukannya saya yang paling tahu, tetapi mungkin saya lebih dulu mengalami hal-hal itu mungkin ya, dan mungkin teman-teman pengetahuannya lebih dari saya. Hanya saya sharing saja seperti apa yang saya alami atau saya temui atau saya ketahui selama ini. Begitu dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak hal yang kurang berkenan atau tidak bisa membantu teman-teman mungkin, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan tetap bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.